Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jami'an rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah di mana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesehatan sehat wal afiat. Allah panjangkan umur kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesehatan yang Allah berikan, Allah kasih kemampuan kepada kita, keistiqamahan. Yang mudah-mudahan sampai kita pada akhir bulan Ramadan, kita selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini memberikan kebaikan kepada kita, kemaslahatan fid dunya wal akhirah insyaallah. Baik, hari ini kita akan banyak bicara terkait dengan zakat pada bab para mustahik zakat. Saya akan awali dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam satu hadis, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, fa innahu ya'ti alaikum zaman, sudah semakin dekat saat di mana yamshir rajulu bisadaqatihi, ada seorang laki-laki yang berjalan membawa sedekahnya. Dia masuk kampung, keluar kampung, ketok satu rumah, mengetuk pintu rumah yang lain, mencari orang-orang yang mau terima sedekah dia. Jadi fenomena hari itu yang maksa nyari orang yang mau nerima. Jadi ada orang bersedekah, kalau hari ini mungkin orang yang butuh yang minta sama orang kaya. Ya. Tapi hari itu orang yang punya harta keliling kampung masuk kampung nyari orang yang mau terima sedekah dia, ternyata apa? Fala yajidu man yakbaluha, tapi tidak ada satupun orang yang mau terima sedekah dia itu. Kenapa? Karena hari itu semua orang punya harta sama, kaya semua. Jangankan bicara orang dikasih kerjaan, suruh kerja digaji. Bang, mau lebaran bang, ya rumah bisa nggak dicat, gitu kan? Kita panggil tuh orang, tukang buat ngecat rumah kita. Kita kasih upah, jangankan yang diupahin, yang gratisan saja, orang nggak mau nerima itu. Jadi suatu ketika harta yang kita cari-cari, berangkat gelap, pulang gelap, kadang pala jadi kaki, kaki jadi pala, berangkat anak, belum bangun tidur, pulang anak sudah tidur, kita tumpuk harta-harta kita, satu ketika kebaikan atas harta itu Allah hilangkan kesempatannya. Ya, kalau hari ini orang banyak mencari, meminta, ngajukan proposal ini dan itu, kadangkala orang kaya merasa pegel juga, ini pengurus masjid tiap hari minta melulu katanya. Ya, panitia Ramadan minta melulu, padahal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada orang-orang yang berperan sebagai jembatan antara orang kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan yang paling hebat itu adalah jalanan jembatan. Sekalipun jembatan kadang dikencingin, diludahin orang, diinjak-injak, ya. Bahkan jadi tempat nongkrong di situ, jadi beban tuh jembatan. Menampung orang sekian banyak yang lewat. Tapi Masya Allah, orang-orang kaya punya harta, hartanya nggak akan dapat manfaat kecuali ada orang yang menjadi jembatannya itu. Makanya jangan GR antum kalau ada orang ngajukan ini, ngajukan itu, merasa orang tuh butuh kita. Salah. Ya, jembatan-jembatan ini ngajakin kerjasama sama antum tuh. Kerjasama apa? Untuk membangun rumah di surga nanti. Ya, bagaimana seorang petani ya yang punya hasil kebun. Dia sampai hasil kebunnya ke kota dijual. Dia punya armada, oke. Ya, pengangkut-pengangkut, alat angkutan banyak dia pakai. Tapi kalau jembatannya nggak ada, nggak sampai ke kota itu hasil kebunnya. Ya, paling kalau dapat segitu-gitu aja di kampungnya, nggak bisa dijual di luar kampung dia. Ya, nggak ada jalanan, bagaimana bisa terhantarkan maksud si petani ini yang hasil kebunnya bisa dia mendapatkan sejumlah cuan, sejumlah uang hasil taninya itu. Maka orang kaya pun begitu. Nanti satu masa orang yang maksa yang ngasih bang.
Orang yang maksa yang ngasih. Kalau sekarang itu orang ngasih takjilan, menu menyegerakan buka puasa, 3 korma sama apa? Air mineral yang ukuran gelas saja, orang masih berebut di jalanan. Coba lihat. Bersyukur kita masih ada orang yang mau terima sodakoh kita. Tapi kata Nabi, yamsyur rajulu bi sodakotihi fala yajidu man yakbaluha. Ada masa di mana seorang laki-laki berjalan membawa banyak sedekahnya. Dia nyari siapa? Orang yang mau terima sodakoh dia, tapi satu pun tidak ada orang yang mau terima sodakoh dia. Satu ketika ada orang yang dulu pernah minta barangkali dengan dia. Dipanggil, abang sini abang, ta'al. Sini bang, ta'al ya fulan. Dulu kan antum sering minta sama Ani nih, ya. Sering nagih-nagih nih, tiap awal bulan. Tahu aja kalau aneh gajian, katanya begitu kan. Sekarang mah nggak usah diminta lagi. Nggak usah antum ajukan proposal lagi. Kenapa hari ini saya bawain sodakoh sebanyak yang antum minta, aneh kasih. Yaqulur rajul, tapi Nabi sampaikan apa? Lau ji'ta biha bil ams laqabiltuha. Abang, kalau antum bawa sodakohnya kemarin, saya mau terima sodakoh antum itu. Fa ammal yaum fala hajata li biha. Adapun hari ini, saya nggak butuh sodakoh kamu itu. Ini fenomena pertama ya, kesempatan atas harta, adanya kebaikan tiba-tiba hilang. Ya, orang disuruh kerja dapat gaji sekarang, kedot orang kerja, bener, kayak robot kita. Kenapa? Butuh harta. Kita kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Bahkan urusan rumah kita nggak ada urusan kalau sudah masuk kantor udah. Urusan rumah tinggal dulu. Urusan anak berangkat belum bangun tidur, pulang anak sudah tidur. Urusan nomor sekian. Ya, kita masih butuh harta. Tapi orang jangankan disuruh kerja, dikasih gratis. Gratis bang dikasih, kagak mau. Ya, kesempatan sodakoh ini kemudian pahala kebaikannya menjadi hilang. Kagak sampai itu kebaikan harta. Kenapa? Orang kagak mau nerima. Fenomena yang kedua adalah tinggal pilih. Kalau tadi kesempatan harta yang hilang, yang kedua ini dalam Al-Quran, ya kesempatan di mana antum masih beredar nggak di bumi ini. Kalau udah nggak beredar lagi, sementara harta kita banyak, bandek kita bejibun, tapi ternyata ajal kita udah sampai, nyesel. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ya, infakkanlah harta yang kami berikan kepadamu sebelum fenomena kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Tiba-tiba si mayit-mayit ini nyesel, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berdoa itu si mayit, ya Allah, kira-kira kasih waktu tangguh sebentar aja dah, nggak usah seharian, bentar aja. Kenapa? Dia nyesel bang, punya harta banyak, punya bandek bejibun, tapi ternyata kesempatan yang ada pada dirinya hilang. Kalau tadi hartanya ada, kesempatan kebaikannya hilang, orangnya masih hidup. Fenomena dalam Al-Quran disebut, hartanya ada, kesempatan ada, orangnya udah nggak beredar lagi di muka bumi. Antum tinggal pilih yang mana itu. Ya, kalau nggak gercep dari sekarang, demi Allah masa itu pasti akan datang. Dan Nabi bukanlah orang yang berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintanya si mayit ini tangguh sebentar buat apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya pengen sedekah, ya saya pengen jadi orang baik. Tapi lagi-lagi permintaan si mayit ini Allah tegaskan di ayat berikutnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda-nunda kematian seseorang tatkala ajal itu telah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu kalau orang yang punya harta, ya, ciri orang yang beriman bergetar, ya, dengar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, ya, mendengar bagaimana riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada dua kemungkinan. Apakah harta yang kita miliki selama ini masih adakah kesempatan kebaikannya?
atau justru kita yang barangkali sudah nggak beredar hidup di atas muka bumi ini. Kenapa? Kita meninggal dunia, maka menyesal kita harta-harta yang kita miliki dulu nggak sempat kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan banyak kembali bicara terkait masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan siapa-siapa mereka yang termasuk para mustahik zakat. Yang ini penting juga buat kita para muzaki, terutama para amilin, yang jangan sampai mereka menyalurkan harta zakat amanah daripada muzaki yang salah sasaran. Kalau ada si amil salah sasaran, dia wajib mengkodoknya, dia wajib mengganti harta si muzaki yang salah diberikan kepada orang-orang di luar para mustahik ini. Maka bicara tentang zakat, zakat ini salah satu ibadah harta yang dimana syarat dan ketentuannya berlaku dalam syariat. Tidak semua orang yang punya harta disebut muzaki. Tidak selamanya harta yang kita punya wajib dizakatkan kecuali yang memenuhi persyaratan. Tatkala harta masuk syarat zakat, zakat itu hanya diberikan kepada para mustahik. Dan mustahik ini orang, bukan jalan, bukan masjid, bukan jalanan, bukan bangunan. Kalau ada orang bayarkan zakat untuk membangun jembatan, itu bukan peruntukannya. Kalau ada orang bayar zakat mal, zakat investasinya, zakat perniagaannya, untuk misalnya membangun jembatan, fasilitas-fasilitas umum, ya hatta membangun masjid, itu ternyata bukan peruntukannya. Kenapa? Karena yang namanya mustahik itu lebih kepada orangnya. Ya, maka ibadah maliyah yang wajib disebut dengan az-zakah, ya, di mana alokasi penyaluran harta zakat itu nggak boleh disamakan dengan sodako biasa. Kalau sodako biasa siapa aja orang boleh terima. Atau teman kita yang non muslim aja kita kasih boleh. Ya, kalau sedekah yang sifatnya di luar zakat, sedekah sunnah, ada infak, ada ibadah maliyah yang lain. Ada orang mau berwakaf, ya bangun masjid, musola misalnya, nggak bisa tuh pakai alokasi dana daripada zakat malnya misalnya. Kenapa? Karena bangunan itu bukan mustahik. Ya, nah di mana harta zakat nggak boleh diberikan ke sembarang orang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang disebut dengan 8 mustahik ini, ya ada 8 asnaf dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqat. Sesungguhnya zakat-zakat itu. Jadi mana as-sadaqat ini bicara tentang kewajiban zakat. Buat siapa? Lil fuqara, untuk orang fakir. Wal masakin, untuk orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, termasuk para amilin yang ngurusin zakat. Wal muallafati qulubuhum, para muallaf yang dibujuk hatinya agar cenderung kepada al-Islam. Wa fir riqab, untuk memerdekakan budak atas dirinya di tengah-tengah kehidupan majikannya nih. Wal gharimin, termasuk mereka yang punya hutang. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa banis sabil, mereka yang dalam keadaan safar jadi musafir. Faridatan minallah, ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya zakat nggak boleh kemana-mana kecuali kepada 8 asnaf ini. Kalau ada orang tidak memenuhi kriteria sebagai mustahiknya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Kalau ada amil yang menyerahkan kepada bukan mustahik, dia wajib mengkodok, mengganti harta si muzaki yang dia menyalurkannya salah. Hati itu berat, ya. Wallahu alimun hakim, ya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita akan bahas satu persatu ini. Ulama ketika bicara tentang siapa fakir, orang yang nggak punya harta, nggak punya penghasilan, nggak gablek kerjaan, nggak punya alat untuk nyari nafkah, dia kemudian tidak bisa memenuhi hajat asliyahnya. Ini hajat asliyah ini kebutuhan dasar. Kalau ada orang nggak terpenuhi kebutuhan dasarnya, singit hidupnya. Kayak kita mainin layangan, bikin tali kamaknya kagak sama. Ya, itu layangan dinaikin kagak manteng-manteng. Singit kanan, singit kiri, gimana mau ngadu sama tetangga sebelah. Ya, orang yang hajat asliyahnya nggak terpenuhi, singit kayak layangan tali kamak nggak sama itu. Ya,
nggak bisa-bisa naik, nggak bisa-bisa manteng hidupnya. Ya, singit kanan, singit kiri. Nah, fakir ini boro-boro punya kerjaan, penghasilan kagak ada, bandek kagak punya, ya, ditambah apa? Dia tidak punya alat untuk cari nafkah. Ini fakir namanya. Jadi kalau antum bilang kita mau kasih zakat untuk fakir miskin, itu dua golongan yang berbeda. Jadi bukan fakir miskin itu bukan sebutan untuk satu golongan, tapi ada fakir, ada miskin. Nah, yang kedua adalah bicara tentang miskin. Miskin ini diangkat di atas fakir. Ya, dia punya penghasilan, dia punya kemampuan kerja, dia punya alat untuk cari nafkah, cuma hasilnya nggak mencukupi hajat asliyahnya. Siapa contohnya? Security kita, tanya dong, gaji abang berapa di kantor? UMR. Terus anak, bejibun saya anak banyak. Rumah ngontrak. Bini dua. Wah, keren. Ya, bininya dua. Gitu kan. Rumah ngontrak. Ngontrak gitu. Ya, anak bejibun 12 anaknya. Cukup bang? Ya kagak cukup lah. Ya, kayak begitu gimana ya? Dia termasuk apa? Miskin. Jadi punya pekerjaan, tapi gajinya nggak mencukupi. Para imam-imam masjid, para merbot. Kalau merbot di masjid Ahli Dayah ini berapa gaji? Ada 7 juta. Ah, 7 juta mah cukup. Ada 7 juta. Amin. Oh, amin. Emang belum 7 juta? Besok harus 7 juta ini. Iya. Ya supaya jadi muzaki, jangan jadi mustahik lagi. Kalau sekarang tahun ini nih mustahik terakhir, besok harus gajinya harus naik. Ya. Antum harus pikir tuh, antum ada di dalam tempat ini mau sholat, ya karpetnya rapi, kalau sujud kagak nempel recehan di jidat, ngapa? Ada yang bersihin. Kamar mandinya nggak licin, antum ke hammam mau buang hajat, al-khala, baitul khala, enak, siapa yang bersihin? Ada merbotnya kan gitu. Ya, nggak usah sayang-sayang dengan harta antum. Selama apa? Orang masih mau terima sodakoh antum. Nanti kalau ada orang sudah hilang kebaikan daripada hartanya, disuruh kerja orang ogah. Kenapa? Dia punya harta, bang. Makanya repot, punya mobil, sopir kagak ada. Ya, punya rumah gede, pembantu kagak mau kerja. Kenapa? Bandeknya udah pada punya semua. Ya, masjid cuma sepi ntar. Nggak usah ada orang yang sholat. Sujud sekali aja di masjid itu. Ya, itu lebih berharga ketimbang dunia sama isi-isinya. Udah emang nggak ada harganya lagi. Jadi kalau ada sekarang dia orang masih kerja, cari nafkah, ya, cari penghasilan, yang itu adalah tugas memudahkan antum juga. Ya udah jangan pelit-pelit ya. Besok nih ba'da Ramadan masuk Syawal siap-siap tuh berbuat 7 juta. Allahu Akbar. Iya dong. Ini baru satu dan jadi bisa apa lagi tuh 7 juta ya. Nah, jadi masalah orang miskin itu dia punya kerjaan, dia punya penghasilan tapi enggak mencukupi hajat asliyah dia. Ya contoh siapa? Tukang ojek. Tukang ojek punya motor, punya, ya. Ditanya motornya buat apa? Buat saya kerja ngojek. Ngojek sehari-hari, berapa duit dapatnya? Sekian. Cukup enggak? Enggak, miskin dia, walaupun punya motor. Sekalipun cicilannya udah kelar urusannya. Ya, dia punya motor tuh, motornya dipakai buat cari nafkah, ya. Kenapa kok orang miskin bisa punya alat? Ini dasarnya. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam ya diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini salah satu nabi ya yang Allah angkat itu mendapatkan apa? Mukjizat, keistimewaan indranya sampai 7. Kalau kita punya indra ke-6 aja belagu. Ya, kita kan punya 5 doang nih. Ada katanya orang punya indra ke-6. Beliau indranya indra 7, indra ke-7 beliau tuh. Jadi tahu hal-hal yang kadang anak ini masih bayi saja, ntar gede bakal nyusahin orang tua, beliau tahu itu. Makanya satu peristiwa ada anak yang digendong ibunya, direbut, dipatahkan batang lehernya sama beliau. Nabi Musa nggak tahu. Iya kok dibunuh kan tuh anak gak berdosa. Ya, beliau melihat tanda-tanda kekafiran yang ada pada diri si bayi itu. Ya, indranya 7 dah. Ya, termasuk kenapa? Beliau pernah merusak, melobangi, membuat jelek perahu di lautan itu, punya nelayan. Makanya ditanya, kenapa kok antum gabut amat, gak ada kerjaan? Ya, kok perahu dirusak-rusak begitu? Gak tahu Nabi Musa bahwasannya beliau punya indra ke-7 dari Allah. Ya, kira-kira nanti di satu areal itu ada bajak laut yang suka merampas
perahu-perahunya orang miskin. Nah, ini disebutkan ini. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang kerjanya di laut. Orang miskin disebut tapi punya perahu. Maka mereka yang ada kerjaan, mereka punya alat untuk mencari nafkah, nggak cukup kepada nafkah hajat asliyahnya, maka dia termasuk mustahik yang disebut kategori miskin. Ada tetangga saya fakir Ustadz, terus gimana? Ya kita ngasih motor sama dia. Akhirnya dia ngojek, kerja, dapat duit, dapat. Terus naik pangkat dia. Jadi apa? Muzaki belum. Dari fakir ke miskin. Ya nggak apa-apa juga. Ya karena dia punya alat, gitu kan. Belum dari fakir ke muzaki belum, ya. Nah, kemudian nih fenomena 15 abad yang lalu Nabi sampaikan dari itu kejadian hari ini. Banyak orang-orang males kerja, ya, dia menengadahkan tangannya ke sono kemari mencari sesuap dua suap, sebutir dua butir kurma. Sama siapa? Ame manusia. Yang begitu ternyata kata Nabi apa? Laisal miskin. Bukanlah orang miskin bihadza atau wafil ladzi yatufu 'alan nas. Bukanlah orang miskin yang dia tuh keliling-keliling kampung, masuk kemana gitu, ke rumah, ketok satu rumah, ketok rumah yang lain, meminta-minta kepada orang lain. Apa? Fatarudduhu al-luqmah wal-luqmatan wa tamrah wa tamrotan. Berharap-harap minta diberi, ya, sesuap dua suap, sebutir dua butir kurma. Kejadian sekarang, makanya hukum mengemis itu kalau jadi profesi hukumnya haram. Kapan kita tahu dia jadi profesi? Antum ada di perapatan lampu merah, ada ngemis minta-minta, kasih hari itu. Besok balik lagi kita, kalau masih ada berarti dia telah melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Nggak boleh. Ya, ngemis itu hukumnya haram kalau itu dijadikan mata pencarian dia. Tapi kalau kita kehilangan harta karena musibah besar, ya sandaran hidup nggak ada, pas lagi lapar boleh minta. Bang, aneh belum pada sarapan nih keluarga, harta bande aneh hilang, rumah hilang semua. Ya baju cuma yang di badan doang nih, bisa nggak antum beliin nasi uduk 5 bungkus? Dah kok 5? Iya, aneh, bini sama anak 3. Ya, udah kenyang tuh sarapan, jangan minta lagi, nunggu lapar lagi ntar siang. Ya kalau siang udah nyari ke sono kemari nggak dapat penghasilan juga, lapar lagi boleh minta sama tetangganya. Aduh belum makan siang nih tetangga. Ya saya punya keluarga 5, saya belum pada makan. Minta kenyang selesai nggak boleh minta lagi. Ya sama orang yang punya hutang hajat asliyah. Kalau dia nggak punya bayar apalagi bisa nyicil aja kagak. Dia boleh minta itu sama tetangganya hanya khusus untuk dia bisa bayar hutang. Tapi hutangnya hajat asliyah. Bukan hutang kredit handphone 3 bulan belum bayar. Ya, kredit motor sebulan lagi belum bayar, takut ditarik. Ya, minta dong buat bayar, nggak bisa. Itu bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ya. Jadi orang miskin itu bukan orang yang menjadikan profesi ngemisnya sebagai mata pencarian dia. Hukumnya haram. Makanya dulu sempat rame Pemda mengeluarkan aturan jangan kita ngasih sumbangan kepada orang-orang yang minta di jalanan, ya. Alasannya apa? Kok ulama mendukung? Karena ada dalil untuk itu. Ya, bukan berarti gitu. Oh, nanti kalau ada sodako orang minta, antum mah nggak usah tanya dia bener apa enggak. Yang penting kasih pahalanya sampai. Iya, tapi dia zalim. Dia menipu dirinya di hadapan Allah, nipu dirinya di hadapan orang lain. Ya, sekarang kan sudah model baru. Orang dulu kita lihat badut. Badut itu punya talent. Dia bikin atraksi, dia bikin pertunjukan. Wajar kalau kita bayar. Sekarang cuma timbang bajunya doang badut. Sambil bawa ember minta-minta. Itu ngemis dengan casing yang baru. Ya, kadang ngamen. Ya suaranya juga kagak kedengeran. Betat-betot, betat-betot minta. Ya larinya apa? Ya orang itu malas bekerja. Ya sama aja dengan peminta-minta ini. Maka sahabat keheranan. Kenapa? Karena fenomena di masa itu orang miskin itu memang orang yang suka minta-minta. Maka sahabat nanya, famal miskin ya Rasulullah. Kalau begitu yang kau sampaikan tadi, itu bukan orang miskin. Lalu yang miskin itu yang kayak gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, alladzi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanulah fayutasaddaqu alaih. Dia nggak punya mereka yang hidupnya nggak berkecukupan, nggak punya kepandaian, kemampuan, nggak punya alat untuk cari nafkah menghidupi dirinya.
tiba-tiba tanpa minta dikasih sedekah. Ini orang miskin yang jaga kehormatan dirinya di hadapan Allah, nggak mau minta sama makhluk. Wala yas'alun nasa syai'a. Dia cirinya apa? Nggak mau minta-minta sama orang. Makanya Nabi perintahkan kita untuk bergaul sama orang miskin. Nah, miskin yang begini Pak yang dicari. Yang malu kalau mau ngomong sama makhluk. Malu di hadapan Allah minta sama makhluk. Ya walaupun lapar aja dah daripada ngutang gua. Daripada minta-minta, ayam miskin yang begini nih. Jadi bukan yang hari ini kita sering kali lihat ya kerjanya ngemis di kota. Di kampung jadi sultan, rumahnya besar, mogeknya 3, sawahnya berpetak-petak itu. Tetangganya nanya, kerja lu apa? Udah ikut gua aja, pokoknya enak. Oh berangkat sekampung. Makanya ada satu daerah kampung-kampung pengemis. Dan di kampung pengemis itu rumahnya mewah-mewah. Dan gaji antum kalah kalau antum bulanan. Kalau dia penghasilannya harian. Makanya dinas sosial ketika merazia, tiba-tiba di tasnya ada 30 juta, 60 juta dalam bentuk recehan itu. Bahkan kadang-kala udah ditukerin juga. Pinter tuh, nggak mau pegang recehan, tukerin ke pom bensin, ya ke mal-mal yang butuh recehan, ya ke swalayan, akhirnya ditemui pecahan-pecahan besar juga. Nah ini hati-hati. Urusan pahala kita berikan kepada dia, ya memang sampai, tapi yang nanggung kan dia. Ngerugi dia di hadapan Allah itu. Ada orang-orang yang menyimpangkan, ya apa yang menjadi niat si penyumbang ini. Ya orang-orang yang kemudian jadikan ngemis sebagai profesinya, nanti menghadap Allah. Dalam hadis diceritakan itu ada orang ngadap Allah cuma tulang doang, dagingnya kagak ada. Artinya apa? Rasa malunya udah luar biasa. Ya nggak malu dia di hadapan Allah sampai dia menghadap Allah, ya daging-dagingnya nggak ada itu. Nah ini fitnah, jadi aib di padang mahsyar nanti ada orang-orang yang profesinya seperti itu. Demi Allah kita akan melihat aib itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian yang ketiga amil. Amil ini siapa? Petugas negara dulu. Diangkat oleh negara, ada gaji dari negara dan dia punya kewenangan otoritas penuh untuk keliling kampung nyari orang kaya, mengaudit hartanya. Abang kerja di mana? Berapa gajinya? Punya apa aja? Kontrakan berapa pintu? Ya, ente nyimpen apa nih? Tabungan duit, tabungan emas ada enggak? Gitu kan? Kalau dagang, dagangnya berapa? Modalnya berapa? Ini ditanya. Nanti si amil ini akan mengaudit harta orang kaya, menentukan objek harta mana saja yang dia diwajibkan kena zakat, nisabnya dikasih tahu, haul jatuhnya dikasih tahu, cara bayarnya pun begitu. Dan tidak ada di masa Nabi, di masa Amirul Mukminin, para khalifah di masa lalu, orang-orang kaya selalu bayar zakatnya lewat amil. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Karena amil itu petugas negara, maka orang kaya butuh tanda terima bukti kalau dia sudah bayar zakat. Kenapa? Karena pemerintah, penguasa akan merazia orang-orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Karena ada buktinya dari amil, aman dia. Tapi kalau nggak ada buktinya dari amil, ya negara akan menyita harta dia. Itu dulu. Makanya tidak ada satupun muzaki yang dia bayar zakat di luar amil, pasti melalui amil karena butuh asyhadah, butuh bukti bahwa dia telah membayar zakat. Kalau enggak diperangi oleh pemerintah, disita hartanya si orang kaya ini. Ya. Nah, diambil ini wajar kalau dapat 1/8 bagian harta daripada penerimaan zakat. Kenapa? Karena kerjanya sepanjang tahun. Kalau ada amil-amil yang dibentuk hari ini, masjid, musola, komunitas itu bukan amil zakat. Ya panitia pengumpul zakat yang sifatnya dadakan, mirip tahu bulat digoreng dadakan. Ya tahu bulat digoreng dadakan masih anget mau enak. Kalau udah dingin alot, ya kan? Apalagi cireng. Cireng lagi anget asik, ya. Kalau udah dingin jangan coba-coba yang giginya udah otek-otek tuh. Ya makanin tuh cireng, ya pada hancur gigi kita. Nah, jadi kalau ada amil hari ini itu bukan amil sebenarnya. Kalau bicara amil ya dia sepanjang tahun kerjanya. Ada kantornya, ya ada juga apa namanya sistem mekanisme dia ngadepin orang-orang kaya. Orang kaya tuh hartanya bukan diminta, khudz min amwalihim, ambil harta daripada orang kaya ini, bukan diminta. Ya, jadi amil tuh mengambil harta-harta orang kaya
untuk dibayarkan zakatnya. Ya, nah amil ini beda sekarang nih. Jadi panitia zakat cuma Ramadan saja, lepas Syawal ya udah kelar. Ya itu bukan amil yang berhak dapat 1/8. Digaji ya. Bang jagain panitia zakat mau nggak? Berapa lama? 10 hari aja. Ya hak min 10 bulan Syawal. Ngapain jagain meja penerimaan zakat? Ntar digaji bang, seikat. Ya, 1 juta aja dah. Ya digaji dia. Mau dapat banyak, mau dapat dikit itu zakat, gajinya tetap. Beda dengan amil. Amil itu berdasarkan persentase pendapatan zakat dibagi bagian dari 1/8 bagian. Ya. Nah kemudian yang keempat mu'allaf. Yang termasuk mu'allaf itu ternyata bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tapi mereka-mereka yang dibujuk hatinya cenderung kepada Islam. Nabi dulu sebelum Islam ini jaya, berkembang pesat, Nabi bagi-bagikan harta kepada orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Supaya apa? Bukti bahwa Islam ini memberikan perhatian kepada mereka. Ya, tapi ada satu pendapat di antaranya yang saya pernah baca itu, saya pelajari ada salah satu pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang menyatakan mu'allaf ketika Islam sudah jaya itu bukan termasuk mustahik lagi. Ya. Kalau hari ini kan fenomenanya ada orang tinggal di Tangerang, tapi masuk Islamnya di masjid kita. Benar nggak Pak? Ada nggak begitu? Ngajuin surat gitu, dia mau masuk Islam di tempat ini, tapi tinggalnya di Tangerang. Yang saya heran kenapa di Tangerang masuk Islamnya di sini, Tangerang nggak ada masjid. Itu satu. Yang kedua, minta diislamkan, mintanya hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Kan jamaah itu banyak Ustadz katanya. Biar saya banyak yang doain katanya. Ya padahal itu modus. Kenapa? Karena seringkali mu'allaf ketika masuk Islam ini pengurus masjid mengajak ya kita-kita yang merasa seneng nambah saudara lagi gitu kan. Akhirnya ngasih apa? Bantuan. Nah, ini seringkali jadi modus dan itu sudah kejadian. Dan saya ngalamin dan terlalu sering. Ya makanya kuncinya apa? Tanya sudah disunat belum? Kalau belum disunat besok balik lagi. Nanti disunat yuk saya anterin, nanti baru dikasih bantuan. Ya jadi hari itu kadang-kala jutaan mereka ngantongin pulang itu. Ya yang ini nggak beres, yang nggak bener nih. Ya mu'alaf semacam itu ya tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Kalaupun ada Bilal bin Rabah, ya ketika beliau masuk Islam disiksa sama majikannya, ya hatta orang-orang tuh hampir nggak ada yang bisa nolong kecuali Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan beliau. Tapi lagi-lagi dalam kondisi semacam itu sebelum masuk Islam ya Rasulullah minta bantuan dong, minta bantuan, nggak pernah kejadian. Justru mu'allafnya tahun berapa? Udah kadang-kadang 20 tahun yang lalu masih bilang mu'allaf aja. Belajarnya kapan? Ya jadi mu'allaf terus kerjanya ngapain? Minta sana, minta sini. Itu yang nggak diajarkan dalam Islam itu. Ya, nah, jadi masya Allah ini mu'allaf ini, kalaupun ada sebagian ulama membolehkan, kenapa? Karena fenomenanya tidak sedikit juga memang yang mereka mempertahankan keislamannya harus berjuang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, diusir, nggak punya tempat bernaung, ya kerjaannya diintimidasi dan lain sebagainya, ya yang begini masih bisa saja kita berikan bahwa orang ini sebagai mustahik zakat. Ya. Kemudian yang kelima, wafir riqab. Ada budak yang mau memerdekakan dirinya, orang nggak mau nebus dia, tapi dia mau nebus dirinya. Dia kumpulkan harta dari mana? Amil ngasih dia zakat. Dengan zakat itu dia bisa memerdekakan dirinya di hadapan majikannya. Ya ini kita nggak terlalu banyak bahas karena memang nggak kasuistik ya. Jadi asnaf yang ini kita skip dulu. Nah yang keenam ada gharim, orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri. Kalau ada orang kaya, pada dasarnya dia kaya, dia berhutang, dia bukan orang yang berhak menerima zakat. Siapa? Mungkin para pengusaha ya. Pengusaha-pengusaha kaya dia kadang utang juga buat usahanya tuh. Mobil mewah juga masih kredit. Rumah nambah lagi kredit juga. Utang-utang yang model begitu tuh yang bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Sehingga ulama mensyaratkan ada syarat gharim yang boleh terima zakat. Siapa? Pertama dia muslim. Karena tidak boleh zakat itu diberikan kepada non-muslim. Ya, ini khusus zakat ini syarat yang paling utama dan itu mutlak kecuali sedekah biasa. Ya. Kemudian yang kedua bukan termasuk keluarga Rasulullah SAW. Ya Rasulullah berserta keluarganya diharamkan oleh Allah memakan harta dari zakat. Ya siapa yang ngomong? Rasulullah sendiri yang sampaikan di banyak riwayat. Ya sekalipun ada ahlul bait, ada Habib misalnya.
yang hidupnya nggak berkecukupan kayak habaib yang lain. Ya, kita nggak bisa bantu dengan dana zakat, tapi bisa bantu dengan dana yang lain. Ya, karena apa? Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis ini, Inna sadaqah la tanbaghi li ali Muhammadin, innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya sedekah itu maksudnya zakat nggak pantas untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena harta zakat itu kotoran harta manusia, Pak. Kan nggak pantas dong Nabi nerima kotoran gitu. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, beliau sampaikan, "Inna la tahillu lana as-sadaqah." Tidak halal bagi kami keluarga Nabi daripada harta zakat. Jadi para habaib kalau hari ini ya bernasab, ya nyambung itu nasab dengan Rasulullah SAW, ya termasuk ahlul bait, nggak boleh terima zakat sekalipun jadi mustahik, ya nggak boleh menerima harta dari zakat. Ini berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, ya ada kekhususan syariat untuk Rasulullah dan para keluarganya. Kemudian untuk kebutuhan dasar, ada orang yang berhutang ini untuk pemenuhan hajat asliyah, ya bukan hutang-hutang yang lain. Ya, nah, ini kalau ada orang karena hajat asliyahnya dia tidak bisa terpenuhi kecuali dia berhutang, maka dia termasuk gharim yang boleh terima zakat. Makanya amil ini harus tahu, nggak sembarangan. Ya, kemudian hutangnya bukan maksiat. Ada tetangga, anak ustadz, ya rumahnya dulu gede sekarang habis, bininya kabur, dia nggak punya apa-apa, dia miskin, ninggalin utang. Utang gara-gara apa? Kalah main judi. Yang begini maka boleh terima zakat. Kenapa? Karena hutang dia itu gara-gara apa? Maksiat, judi tadi. Ya, termasuk juga apa? Kalau ada hutang yang sudah jatuh tempo, harus dibayar hari itu. Dia nggak punya, ini hajat asliyah tadi. Tapi kalau tempo hutangnya lama, 5 sampai 10 tahun, orang itu masih punya kesempatan bekerja mencari penghasilan untuk bisa menutupi hutangnya. Maka yang temponya panjang nggak boleh terima zakat dan dia bukan mustahik, ya. Kemudian tidak mampu mencicil, ya jual beli kredit nyicil juga, tapi bukan cicilan yang model begitu. Jangankan dia bayar, nyicil aja nggak ada yang bisa buat nyicil. Dan ini cicilan ini karena hutang hajat asliyah, ya. Nah, di masa Rasulullah ada mayit laki-laki yang mau disolatin, ya. Ditanya si mayit punya hutang nggak? Keluarganya gimana? Kalau nggak ada keluarganya bayarin, Rasulullah perintahkan apa? Sallu ala sahibikum. Salatkan itu sahabat kalian yang meninggal itu. Kemudian Nabi pulang. Pulangnya Nabi bukan mengharamkan salat orang yang punya hutang, tidak. Tapi Nabi ngambil harta, bayarkan hutang kaum muslimin yang nggak sanggup bayar hutang. Itu khusus. Makanya Nabi dibilang miskin, enggak. Nabi kaya, Pak. Buktinya Allah syariatkan khusus buat Nabi. Nabi menanggung hutang-hutang kaum muslimin yang tidak mampu bayar hutangnya. Keluarganya bapet semua, bokek semua, kagak ada. Ya, maka kiasnya apa? Negara kudu bayarin. Ya, seorang muslim yang sampai meninggal dunia saja, dia nggak sanggup bayar hutang negara. Negaranya kan ada Baitul Mal, departemen keuangannya. Yang dibayarkan lewat apa? Lewat zakat ini. Maksudnya begitu. Ya, karena zakat itu harusnya dikelola oleh negara. Nah, kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Ya, dulu fisabilillah ini tentara-tentaranya Allah, junudullah yang berjuang membela agama Allah. Sekalipun di kampungnya kaya, kalau sudah jadi tentara, ya ninggalkan kampung halamannya. Karena orang berperang itu 6 bulan. 2 bulan perjalanan, 2 bulan perang, 2 bulan pulang. Ya, maka dia harus mendapatkan bagian daripada zakat. Sekalipun ulama melebarkan makna fisabilillah. Ada ulama yang menyatakan zakat itu diberikan langsung kepada mujahidin berstatus relawan jihad yang dia tidak punya jatah harta dari Baitul Mal, kasih. Nah, ini langsung ke orangnya. Ada lagi yang berpendapat yang kedua, harta zakat mal itu untuk memberi alutsista. Ya, beli peralatan tempur, tank, helikopternya, ya pesawat tempurnya, ya senjata-senjatanya untuk bela agama Allah secara umum. Di mana nanti, ya kata ulama Al-Malikiyah, harta zakat tidak hanya diberikan kepada mujahidin saja, tapi juga untuk kemaslahatan perang. Salah satunya apa? Ya, ulama-ulama Asy-Syafi'iyah membolehkan membeli senjata perang, membuat senjata perang, kalau sudah dipakai, kumpulkan senjatanya di Baitul Mal jadi wakaf milik kaum muslimin. Nah, ada pendapat yang berbeda, mazhab
Imam Ahmad bin Hambal, yang beliau nggak setuju kalau harta zakat itu diberikan kepada hal yang disampaikan ulama tadi. Kalau kepada mujahidinnya boleh, ya. Tapi kalau kepada alat tempur, ya, peralatan perang, ini malah jauh daripada makna fisabilillah, yang itu adalah orang, bukan senjata, bukan kendaraan, ya, bukan bangunan, bukan jalanan, ya. Ini perbedaan pendapat ulama saja. Nah, bagaimana kalau ada orang bangun masjid? Apakah kategori fisabilillah? Bisa saja kalau bangun masjidnya di wilayah minoritasnya kaum muslimin. Kita menyendiri di situ. Dakwah Islam harus hidup, dibangunlah masjid, duitnya kurang, boleh terima zakatul mal itu. Karena fisabilillah dia berjuang. Kalau di Jakarta ini masjid, bentar-bentar masjid, bentar-bentar musola, banyak sekali. Nggak termasuk masjid ini yang disebut-sebut sebagai fisabilillah. Ya, walaupun memang masjid dibangun untuk ya membela ya agama, ya macam-macam tuh, secara pribadi maupun secara berjamaah. Nah, yang terakhir bicara musafir. Musafir itu sekalipun dia orang kaya di tempat tinggalnya, ketika dia meninggalkan kampung halamannya, dia bisa saja mendapatkan harta zakat. Contoh misalnya musafir dengan safar yang sifatnya wajib. Siapa tuh? Perjalanan wajib apa? Haji. Orang berhaji kaya, bukti dia bisa berangkat. Tapi kalau di sono ya tiba-tiba kurang harta, kurang makanan, dia berhak menerima zakat. Ya, sekalipun di kampungnya orang kaya, mungkin dia kehilangan ATM-nya, ya komunikasi dia bingung, ya dia dapat tuh. Ya, walaupun di kampungnya orang kaya, dalam rangka perjalanan itu dia nggak punya harta, maka berhak menerima harta daripada zakat. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 8 asnaf inilah yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ya menjadi ketentuan syariat mereka-mereka yang hanya sebagai 8 asnaf inilah yang berhak menerima zakat. Di luar itu hukumnya tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Ya, romlah itu armalah, jande-jande. Ya, jande-jande termasuk enggak mustahik dengan kejandaannya, dengan kejandaannya. Dengan status jandanya dia berhak nggak terima zakat? Enggak, kecuali emang janda susah. Ya, jangan lihat ikan di dalam kolam. Ya, liatin itu ya. Jadi ada janda yang statusnya janda, itu yang dilihat bukan jandanya, tapi miskinnya. Kan ada janda-janda yang kaya gitu. Jadi suami meninggal kaya, jandanya janda kaya, ya dia bukan mustahik. Ya ada janda statusnya oke, tapi lihat miskinnya bagaimana. Oh, ternyata anak yatimnya banyak, dia belum menikah lagi, rumahnya ngontrak, ya suami juga nggak beli rumah, ya nggak ada warisannya segala macam, maka dilihat bukan jandanya, tapi miskinnya atau fakirnya dia. Ya, barangkali itu sebagai pembuka. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mengenai zakat misalnya, antum juga boleh tanya, tidak harus materi terkait mustahik saja. Tafadhal kalau ada pertanyaan, baik yang di masjid maupun yang ada di alam gaib ini. Ada 9 partisipan. Ya, di alam gaib, di Zoom, ya, Zoom meeting. Silakan, ada pertanyaan? Betul? Ya. Ya. Apakah orang miskin wajib bayar zakatul fitr? Wajib kalau dia punya cadangan makanan di malam hari di mana selesai bulan Ramadan, orang bilang tuh malam takbiran gitu, karena disitulah tonggak awal disyariatkannya antum bayar zakatul fitr. Kalau dia punya cadangan makanan, yang makanan itu bisa ditakar, kira-kira bisa ukuran berapa? 1 sok. Ya, 1 sok itu 4 mud. Ya, 1 mudnya itu kira-kira 6 on. Berarti kalau ada 1 sok kira-kira ya 2,176 kilogram, hampir 2,5 kilo. Ya, cuma memang ulama berbeda-beda pendapat ya. Ada yang mengatakan 1 sok itu 4 mud, ya 4 mudnya ukuran 1 mudnya beda-beda. Ada yang 1 mudnya 670, ada 675. Ya, ada kemudian mengacu kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ternyata ukurannya 1 sok, bukan 1 sok, beliau malah 2 sok, hampir 5 kilo. Jadi kalau ada orang bayar zakatnya pakai duit, jangan mengacu kepada pendapat yang
Harusnya ya pendapat yang cuma 2,5 kilo, bayarnya pakai yang 5 kilo harusnya. Yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, boleh pakai uang, tapi ngikutin pendapat beliau 5 kilo ukurannya. Ya, bukan 2,5 kilo. Jadi kalau biasa bayar 50.000, dia 100.000 bayarnya. Ya, harusnya kan begitu, tapi ternyata dari Basnas merekomendasi cuma 45.000 doang. Kalau ada kelebihannya itu sedekah. Ya, ini kadang kita nggak jujur juga gitu, mau cari yang gampang pakai duit. Ya, tapi kalau mengacu kepada uang, yang berpendapat boleh dengan uang itu siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Ukurannya bukan 2,5 kilo, bukan 1 sok, beliau 2 sok. Ya, 2 sok ini kira-kira 5 kilo. Ya, bayarin deh tuh. Ya, nah ini jadi boleh saja orang miskin terima juga daripada zakatul fitr, dia juga bayar zakatul fitr kalau dia punya cadangan makanan yang bisa bayar zakat. Ya, kira-kira gitu. Batas apa ya? Pembayarannya. Ya, sekalipun itu awal Ramadan kelar, besoknya itu Lebaran, berarti kan malam takbiran itu disyariatkan bayar zakat. Tapi kalau nanti kita mau bayar zakatnya malam takbiran, nyerahin ke amil, antum nyusahin orang. Amil kesian, ya malam takbiran baru gerasah gerusuh. Akhirnya repot deh. Nah, itu kan banyak orang-orang yang jadi manusia gerobak. Ya, manusia gerobak nampung harta-harta yang akhirnya nggak ada lagi amil yang mau nerima, ya diberikan tuh kepada sembarang orang. Nah, ini nggak boleh nih, hati-hati. Ya, ternyata ya tadi itu ngemisnya jadi profesi ya. Nah, ini kalau ada malam takbiran, boleh nggak bayarnya sebelum malam takbiran? Oh, boleh banget. Bahkan semenjak 1 Ramadan itu sudah boleh. Ya, apalagi kondisi misalnya masyarakat yang di mana muzaki tinggal lagi kesusahan, ya dimajukan nggak apa-apa. Ya, cuma batasnya apa? Nanti batasnya ketika ya si imam itu sebelum dia jadi imam atau sampai naik ke atas mimbar. Kalau sudah ke atas mimbar, maka sedekah zakat yang antum keluarkan nilainya sedekah biasa. Ya, ini hati-hati nih, ya batasannya seperti itu. Silakan antum. Ya. Ya, dua-duanya punya keutamaan. Jadi kalau kita bedakan yang disebut dengan zakat, infak, dan sodakoh, ini nama aslinya itu semua mengacu kepada bicara tentang infak sebenarnya. Jadi kalau kita bicara infak, infak itu adalah aktivitas membayar dengan harta. Mengeluarkan harta, membelanjakan harta, namanya infak. Baik itu infak dilakukan untuk perkara-perkara yang nilainya ibadah maupun yang non ibadah, yang baik maupun yang buruk, ya itu namanya infak. Jadi kalau antum bawa motor, tiba-tiba perboden masuk ditilang, antum gak mau masuk sidang, ya antum mau bayar itu kepada petugas, itu infak namanya. Pak polisi saya infakin aja dah, gitu ya. Itu infak. Kenapa? Karena dia membayar dengan harta. Ya, infak itu tujuannya nggak selalu masalah kebaikan saja, keburukan saja namanya infak. Ya, orang riswah, ada pejabat yang mendapatkan suap, yang nyuap bilang, nih pejabat saya infakin aja dah, ya 2 miliar nih, itu infak juga namanya secara umum. Orang beli sesuatu di pasar gitu, itu infak juga namanya. Nah, cuma nanti ulama membedakan nih, ya ada, kita lihat tabelnya dulu ya, skemanya nih biar kita paham dulu. Nah, ini nih. Infak ini bisa non imbalan, bisa imbalan. Antum belanja, jual beli, sewa itu namanya infak juga. Ya, termasuk urusan-urusan tadi yang sifatnya keburukan. Itu juga infak namanya. Ya. Nah, ini ada non imbalan dinamakan as-shadaqah. Ya. Kenapa sedekah ini orang mengeluarkan harta tidak lain adalah untuk bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala, enggak berharap kembali. Ya. Nah, di antara sedekah ini, sekalipun sedekah itu maknanya tidak selalu harta. Ternyata sedekah itu tidak selalu bicara finansial, apapun yang kita lakukan itu kebaikan buat orang lain, sedekah. Coba kita lihat nih hadis ini. Tabassumuka fi wajhi akhik sedekatun lak. Ente ketemu sama saudara ente, senyum aja itu sedekah. Ya kan? Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Antum amar ma'ruf nahi munkar aja sedekah. Orang lagi tidur gitu, azan gak kedengeran. Bang, Pak, udah mau zuhur nih.
kita salat, itu dakwah namanya. Dapat sedekah kita. Ya. Warisyaduka rajula fi ardid dhalala laka sadaqah. Ada orang tersesat nanya, "Bang, di mana sih Masjid Al Hidayah di mana?" Kita kasih tahu tuh. Ente ntar lurus, belok kanan, terus lempeng, belok kiri lagi, lempeng lagi, jangan berhenti sebelum ketemu tuh masjid. Iya, kalau belum ketemu mah jangan berhenti jalan ya, harus ketemu. Itu ngasih tahu begitu aja, sedekah. Makanya yang buat aplikasi Google Map itu pahalanya banyak banget itu. Ya, kenapa? Orang jadi kagaknya nyasar, ya. Wa imatatukal hajar wasyaukah wal azma anit thariq laka sadaqah. Menghilangkan penghalang, batu, tulang, ya, ada duri, ya, dari jalanan, itu sedekah kita. Ada batu tiba-tiba di tengah-tengah, antum pindahin, sedekah itu. Ini Nabi, ya, suruh singkirin tulang, batu, duri. Kita bikin polisi tidur segede gaban. Ya, orang akhirnya yang motornya underbone, ya, yang ceper banget, nyangkut udah di situ. Ya, orang hamil nggak nyampe rumah sakit, beranak di tanjakan. Namanya siapa? Tanjakan, ya, karena kasusnya beranak di tanjakan, bukan rumah sakit. Jadi masya Allah, yang namanya sedekah itu maknanya nggak selalu finansial, ya. Antum berbuat baik sama orang itu, kebaikan dirasakan, itu sedekah. Tapi kalau sedekah yang sifatnya finansial, yang disebut dengan namanya apa? Az-zakah, namanya zakat. Maka ulama kasih dua, sedekah sunnah sama sedekah wajib. Ini kalau bicara finansial. Sedekah yang wajib seperti apa? Bayar zakat, dinazarkan, ada kafaroh. Ya, ada orang nih sedekah biasa jadi wajib karena nazar. Kalau jadi nih, gitu kan, saya nikahin janda sekampung, janda sekampung, orang nggak kebagian, Pak. Ya, bukan sekampung, satu kampung, bukan, ya. Jadi ada orang nikah kejadian, ya, syaratnya sudah terpenuhi, dia wajib apa? Saya mau sedekah kepada yatim 40 orang dengan nilai satu amplopnya 1 juta. Berarti berapa tuh? 40 juta. Jadi nikahnya dia harus berusaha untuk memenuhi nazarnya. Jadi wajib, Pak. Ya, kafarah begitu juga. Ada orang jima siang-siang Ramadan, dia kasih makan fakir miskin 60, jadi wajib karena kafarahnya. Itu sedekah juga tapi wajib. Yang sunnah yang mana? Nyantunin yatim, masjid, ngasih beasiswa pendidikan, menghidupkan dakwah, ya, kurban yang asalnya sunnah, ya, akikah yang sifatnya sunnah juga. Ini termasuk sedekah sunnah yang wajib, ada ketentuannya, ada syaratnya. Sementara yang sedekah sunnah, ya, itu bebas-bebas. Ini bedanya nih. Zakat wajib, sedekah sunnah. Zakat waktunya tertentu, ada haulnya, ada sebabnya, misalnya panen dan sebagainya. Ya, kalau sedekah bebas, kapan aja kita boleh ngasih. Zakat yang nerima terbatas. Kalau sedekah umum, ya, yang nerima siapa? Mustahik 8 asnaf. Kalau sedekah yang penting bermanfaat, orang merasakan kebaikan kita. Ya, persentase zakat tertentu dari 2,5% sampai 20%. Ya, 5%, 10%, 20%. Sedekah nilainya sesuai selera kita, terserah. Zakat perantaraannya adalah amil, sementara sedekah boleh secara langsung antum menyampaikannya. Itu Bang, ya, perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah sebenarnya mengacu kepada asal definisi yang satu tentang infak. Ada imbalan, ada non imbalan. Kalau sedekah itu non imbalan. Kalau yang imbalan kayak antum nggak bayar untuk jual beli, ya, bayar uang sewa, termasuk hal-hal yang disebut dengan riswah tadi. Antum menyuap penguasa, itu juga infak namanya. Karena infak itu mengeluarkan harta untuk pembayaran tertentu. Itu. Ya, tapi kalau dipersempit lagi makna infak adalah sedekah yang sifatnya wajib dan sunnah, ini maknanya lebih kepada urusan finansial. Tapi walaupun sedekah bentuknya tidak hanya finansial saja, ya, memberikan kebaikan, kemudahan pada orang lain itu termasuk sedekah juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang lain? Cukup? Cukup, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan ini menjadi hujah yang kuat sebagai tambahan ilmu. Semoga kita melakukan amalan nanti semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materinya saya kirim ke pengurus masjid untuk bisa nanti di-share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Ini alhamdulillah kalau pakai PowerPoint bisa ngeling, ya, jadi nggak repot. Tapi kalau pakai PDF ya harus dilihat
slide by slide ya. Kali ini tinggal klik aja nih, enak nih. Mau zakat emas tabungan, tinggal lihat materinya. Ya, ini Masya Allah nih. Ada 251 slide ya. Antum boleh pakai cuma-cuma. Ya, silahkan aja. Baik, itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.